Menentukan luas daerah dengan integral. Yap, that's right. Itu yang akan kita bahas di video ini bersama-sama. Welcome back to Exxon Course YouTube channel. Dan as I mentioned tadi, kita akan bersama-sama bahas gimana sih caranya untuk menentukan luas daerah menggunakan integral. Sebelum kita bahas lebih detail, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. So, check this out. Oke teman-teman, untuk menghitung luas daerah, kita itu bisa menggunakan integral. Ya. Jadi contohnya itu kayak gini ya. Misalnya ada suatu kurva, lalu sama garis. Ini luas daerahnya berapa? Nah, ini kita bisa pakai integral. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita itu harus gambar dulu fungsinya. Biar kita tuh dapat gambaran, oh bentuknya itu kayak apa. Dan juga persamaan fungsinya. Oke, setelah itu teman-teman kita harus tentukan batas integral. Batas integral itu maksudnya apa? Ini loh. Misalnya ya, kita mau cari luas dari sini. Dari A sampai B. Nah, ini batas-batasnya. Atau ya terserah, kita mau carinya luasnya dari mana sampai mana. Atau mungkin dari sini. Dari D sampai B juga bisa. Oke ya, kita tentukan batas integralnya. Oke, lalu kita menghitung luas daerahnya dengan menggunakan integral. Oke, nah teman-teman, sebelum kita itu lebih lanjut lagi, aku mau kasih tahu kalian ya, materi apa yang perlu kalian pahami dulu sebelum kalian itu bisa menghitung luas daerah dengan integral. Oke, nanti aku akan tulis di kolom description, itu adalah link video-video dari Exxon Course juga terkait beberapa materi itu, biar kalian tuh bisa memahami materi ini lebih dalam lagi. Oke, meskipun nanti dalam latihan soal pun kita juga pasti akan membahas materi-materi ini juga. Oke ya, jadi kalian juga harus pahami materi terkait menggambar fungsi kuadrat maupun garis lurus, ya kan? Lalu juga menyusun persamaan fungsi kuadrat dan juga persamaan garis lurus. Lalu juga terkait SPLDV, ya kan, sistem persamaan linear dua variabel, dan juga sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, lalu materi terkait integral tentu. Oke, jadi memang materi ini itu agak kompleks karena sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, sebelum kita bahas latihan soal, aku akan bahas rumusnya dulu. Oke, di sini ada dua case. Aku bahas case yang pertama dulu, yang kiri dulu. Ini ada kurva fx dan juga gx, ya teman-teman ya. Nah, untuk cari luas, gampangnya adalah integral dari a ke b. A ke b ini batasnya, oke. Fx min gx dx. Oke, jadi kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Oke ya, atas min bawah. Batasnya itu adalah A sama B. A sama B ini terletak pada sumbu X. Oke ya, jadi kalau misalkan kurvanya itu Fx, Gx, maka batasnya itu juga harus ada pada sumbu X. Dan ininya juga Dx. Oke, gimana kalau batasnya itu pada sumbu Y? Contohnya ini ya, C sama D. Ini kan pada sumbu Y. Maka kalian nggak bisa pakai Fx, Gx, tapi Fy, Gy. Oke ya, Fy, Gy. Artinya fungsinya itu harus dalam Y. Aku kasih contoh aja biar nggak bingung ya. Jadi kalau misalnya gini, Y itu sama dengan 2x min 5. Oke, Y ini bisa aku ganti dengan Fx, 2x min 5. Itu bisa untuk yang ini. Tapi untuk yang rumus yang kanan ini nggak bisa. Kalian harus ubah persamaannya agar yang sama dengan ini itu dalam Y. Artinya gini ya teman-teman. Y plus 5 sama dengan 2x. X sama dengan Y plus 5 per 2. Ini kan sama dengannya ada Y-nya, bukan X gitu ya. X ini bisa aku ganti dengan Fy. Cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan batasnya pada sumbu Y, kalian harus ubah menjadi Fy atau X sama dengan. Nah, kalau misalkan sumbu Y, maka ini gini. Fungsi yang di kanan dikurangi fungsi yang di kiri. Kalian bisa lihat ya, yang lebih kanan kan Fy, ya kan? Yang lebih kiri itu Gy. Artinya Fy min Gy, ininya pasti juga Dy. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya untuk rumusnya ya. Jadi kalau batasnya di sumbu X, kalian Fx min Gx, itu yang atas dikurangi yang bawah. Oke, lalu kalau yang batasnya di sumbu Y, maka yang kanan dikurangi yang kiri. Tapi Fy dikurangi Gy. Oke ya, nggak bisa pakai Fx kurangi Gx. Cukup jelas sampai di sini? Nah ini teman-teman ada rumus ekspres lagi. Kalau misalkan ternyata
daerahnya itu dibatasi dua kurva, ya kan? Ini kurva dan garis, ya kan? Lalu batas integralnya itu ada titik potongnya. Oke, batas integralnya itu titik potongnya. Nah, bisa pakai rumus ini teman-teman. D akar D per 6A kuadrat. Ya, D akar D per 6A kuadrat. D adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, lo persamaan kuadratnya dapat dari mana kok? Persamaan kuadratnya dapat dari ini, fx sama dengan gx. Oke, jadi persamaan kurva pertama disamakan dengan persamaan kurva kedua. Oke, ingat ya, ini kalau batasnya itu titik potongnya aja. Kalau ternyata batasnya kayak gini teman-teman, dari sini sampai sini, itu nggak bisa pakai rumus ekspres, karena batasnya ini bukan titik potongnya. Oke, ini aku kasih dulu rumus-rumusnya, biar kalian tahu dulu, setelah itu kita bisa latihan soal. Oke, are you ready? Kita latihan soal ya. Yang pertama nih teman-teman, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dan Y sama dengan X plus 3. Oke, teman-teman, karena yang diketahui ini Y sama dengan, Y itu kan sama dengan Fx ya. Maka nanti batasnya itu juga harus dalam X. Cukup jelas ya? Berarti rumusnya gimana? Rumusnya kan integral A sampai B, ini batasnya. Oke. Fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah dx. Oke. Nah, permasalahannya kita tahu yang atas sama bawah gimana? Kita harus gambar dulu kan grafiknya. Oke. Jadi kita gambar grafik dulu. Oke. Kalau misalkan ada ini ya, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kalau misalkan fungsi kuadrat kita harus cari dulu apa? Titik puncak. Ya teman-teman ya. Kalian bisa tonton nanti ya di video fungsi kuadrat. Titik puncak XP dan YP. XP-nya berapa? Min B per 2A. B adalah koefisien X. Masih ingat ya? Ini A-nya berarti 1, B-nya itu 2, C-nya min 3. Berarti min 2 per 2A. 2 kali 1, 2. Yaitu min 1. YP-nya gimana? Masukkan aja X-nya. Jadi min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 dikurangi 3. 1 min 2 min 3. 1 dikurangi 5 min 4. Oke, jadi titik puncaknya ini adalah min 1, min 4. Setelah itu gimana? Kita cari titik yang lain, ya kan? Kita cari titik potong dengan sumbu X. Artinya Y-nya 0 ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. 0 sama dengan kita faktorin. Dikalikan min 3 dijumlahin 2. X plus 3, X min 1 ya. X-nya min 3, X-nya 1. Y-nya 0, artinya min 3,0, 1,0. Oke. Lalu kita cari juga ya titik potong dengan sumbu Y. Berarti itu X-nya sama dengan 0. Maka kita langsung cari aja ya. Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Ini 0 ya teman-teman ya. Sisa min 3. Maka titiknya 0, min 3. Untuk gambar fungsi untuk luas daerah, kita nggak perlu detail sebenarnya. Kalian pakai ini aja sudah cukup ya teman-teman ya. Titik puncaknya min 1, min 4. Ini min 1, min 4 di sini. Lalu min 3,0. Lalu 1,0. Di sini ada 0, min 3. Ini ya teman-teman ya. Kita gambar set. Ya, ini gambar kurvanya ya, ini agak meletot-meletot gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita kasih Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Oke, sekarang kalau gambar garis gimana? Kalau gambar garis berarti gini ya. Y sama dengan X plus 3, kita pakai gini aja, tabel. Kalau X-nya 0 sama Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah min 3. Kita masukin aja ya. Berarti 0,3 terus min 3,0. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita gambar ini adalah Y sama dengan X plus 3. Nah teman-teman, setelah kalian gambar ini kan kalian bisa tentuin mana yang atas mana yang bawah. Garisnya di atasnya kurva ya. Ya kan garisnya ini dulu ya. Garis terus baru kurva. Ini kan ya. Maka ini tuh yang atas, ini yang bawah. Sampai sini cukup jelas ya. Daerahnya yang mana? Daerahnya yang ini. Ya kan? Daerahnya itu yang ini. Oke, sampai sini cukup jelas.
Sekarang teman-teman, kita harus tentukan dulu batasnya. Ya, batasnya. Kalau kalian gambarnya benar, batasnya ini pasti juga benar, ya kan? Ini kan gambarnya kelihatan batas yang pertama adalah min 3,0. Yang satu ini berapa? Kita nggak tahu karena ini mungkin gambarnya kita kurang benar juga, ya. Kita tentukan titik potong. Tentukan titik potong kedua kurva. Dua kurva. Caranya gimana? Kita setarain aja. Maka Y1 atau fx1 sama dengan Y2. Ini ya. X kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan x plus 3. Pindah ruas semua teman-teman. X kuadrat tambah 2x min 3 min x min 3 sama dengan 0. X kuadrat 2x min x plus x min 6 sama dengan 0. Kita bisa faktorin. X dikalikan min 6 dijumlahkan plus 1. X plus 3, x min 2. Oke. Artinya x-nya min 3, x-nya 2. Oke. Jadi ternyata ini tuh aslinya di sini teman-teman. Ya, x-nya 2. Oke. Jadi batasnya x-nya min 3 sampai 2. Cukup jelas ya. Jadi kita bisa buat rumusnya. Masukkan ke rumus. Luas sama dengan integral. Batasnya min 3 sampai 2. Yang atas adalah ini ya. X plus 3 dikurang yang bawah. X kuadrat plus 2x min 3. Jangan lupa ini dikurung ya teman-teman ya. Biasanya kesalahannya nggak dikurung nih. Kan sama dengan integral min 3 sampai 2. X plus 3 min x kuadrat min 2x plus 3 dx. Kita selesaikan dulu sebelum diintegralin. X kuadrat dulu. Ini min x kuadrat. X min 2x min x. 3 tambah 3 6 dx. Oke. Kalau gini kita bisa integralin ya teman-teman ya. Ini x-nya jadi pangkat 3, jadi min 1/3 x pangkat 3. Ini x-nya pangkat 2, ya kan? Kalau diintegralin jadi min setengah x kuadrat tambah 6x. Batasnya min 3 sampai 2. Oke, berarti kita harus cari f min 3 dan f 2. Oke, kita cari dulu kalau f min 3 berapa? Min 1/3. Min 3 pangkat 3 itu adalah min 27. Benar ya? Min setengah. Min 3 kuadrat 9 tambah 6 kali min 3. Kita coret set 9 ya kan. 9 min 9 per 2 min 18. Oke, ini akan sama dengan berapa? 9 min 18. 9 min 18 adalah min 9. Min 9 min 9 per 2. Kita biarin ini dulu teman-teman. Nanti kan akan dikurangi dengan F2 gitu ya. F2-nya berapa? Masukin X-nya 2. Min 1/3. 2 pangkat 3 ada 8. Min setengah kali 2 pangkat 2 4. Tambah 6 kali 2 12. Akan jadi min 8/3. Ini coret ya. Min 2 tambah 12. Atau ini 10 min 8/3. Oke. Maka kita tahu kan kalau misalnya integral tentu f yang besar dikurangi f yang kecil ya. Maka luasnya sama dengan f2 dikurangi f min 3. Oke. F2 nya berapa? Ini 10 min 8/3 dikurangi f min 3 nya min 9 min 9 per 2. Jadinya 10 min 8/3 plus 9 plus 9 per 2. Ini 19 ya kan, 10 tambah 9. Ini samain penyebut ya. Jadikan per 6 akan jadi min 16 per 6. Yang ini juga per 6 kalikan 3 27 per 6 akan jadi 19. 27 min 16 11 ya kan, plus 11 per 6. Oke, 11 per 6 itu berapa? 15 per 6 sama dengan 25 per 6. Satuannya apa? Satuan luas. Bisa kan? Teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Karena ini kan batasnya itu di titik potongnya, benar ya? Batasnya kan di titik potongnya, maka kita tuh sebenarnya bisa pakai cara ekspres, oke? Sekarang kita coba juga pakai cara ekspres. Gimana cara pakai cara ekspresnya? Tadi masih ingat rumusnya cara ekspresnya teman-teman? Jadi luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Ini ya. D-nya dapat dari mana? Kedua persamaannya disamakan dulu. Oke, jadi gimana? X plus 3 sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Kita pindah ke kanan semua aja ya. 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 min X min 3. Oke,
0 sama dengan x kuadrat plus x min 6. Atau aku tulis gini ya, x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Ini artinya kan gini kan, A-nya itu 1, B-nya 1, C-nya min 6. Ya kan? A ini koefisien x kuadrat, B koefisien x, C konstanta. Diskriminannya gimana? Kita cari dulu ya diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6. 1 min 4 kali min 6, 24. Gini ya, berarti D-nya adalah 25. Kita masukin aja 25 akar 25 per 6 A kuadrat 1. Ya kan, 1 kuadrat. Berarti ini 25 kali 5 per 6. Sama dengan 125 per 6. Berapa 125 per 6 ini? 25 per 6. Satuan luas. Oke. Sudah selesai kan? Jadi kita nggak perlu mengintegralkan. Ya kan? Kita nggak perlu cari batasnya berapa. Kita langsung nemu hasilnya 25 per 6. Oke, soal yang kedua ya teman-teman ya. Carilah luas daerah yang diarsir. Oke. Nah teman-teman, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Ini sudah ada gambarnya. Tapi sekarang fungsinya yang nggak diketahui. Ya kan, sama aja gimana caranya kita ngitung ya kan, kalau fungsinya aja nggak diketahui, otomatis kita harus cari terlebih dahulu fungsinya. Oke ya teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat di sini ini ada dua. Yang pertama ada kurva yang warna hijau dan juga ada garis yang warna biru. Oke, kita coba garis dulu aja ya teman-teman ya, garis dulu. Untuk garis kalian kita belajar dan juga review ya. Nah teman-teman, kalau misalkan di sini aku gambar garisnya aja ya. Kita tahu ini titiknya 0,2, benar ya? Ini 0,2. Lalu di sini min 2,0. Oke. Nah, teman-teman, ini ada cara cepatnya untuk persamaan garis kalau diketahui titik potong sama sumbu X sama sumbu Y. Caranya gini. Yang titik potong dengan sumbu Y ini 2 ditambahi X. Kebalikannya ya, yang Y ditambah X. Lalu ini yang titik potong dengan sumbu X min 2 tambah Y sama dengan hasil kalinya mereka. Min 2 kali 2 min 4. Kalau kita bagi 2 semua, X min Y sama dengan min 2. Jadi ini adalah persamaan garisnya. Maka Y sama dengan, oke, Y-nya aku pindah kanan ya berarti ya. Ini adalah X plus 2. Oke, kita buat Y sama dengan ya teman-teman ya. Karena nanti ini batasnya ini kan dalam X. Oke ya, jadi Y sama dengan. Oke, cukup jelas ya untuk persamaan garis. Nah, kalau ternyata diketahui 2 titik dan itu bukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa pakai rumus ini ya teman-teman. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, asumsinya titiknya X1, Y1 dan juga X2, Y2. Oke, ini rumus yang kalian bisa pakai. Oke, berikutnya yang kedua nih teman-teman ya, kita bahas tentang kurvanya. Nah, untuk kurva, teman-teman, ada beberapa rumus fungsi sebenarnya yang bisa kita pakai. Jadi gini, Y sama dengan A X min XP dikuadratkan tambah YP. Oke, ini kalau diketahui titik puncak. Oke, ada juga kayak gini teman-teman, Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Ini kalau diketahui titik potong dengan sumbu X, oke ya, atau pakai SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, nah di sini di soal ini kalian bisa lihat kurvanya. Kurvanya ini diketahui titik puncaknya dan juga titik lainnya itu ternyata titik potong dengan sumbu X. Ya kan, ini min 2,0, ini adalah 2,0. Berarti kita bisa pakai persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, terserah. Kita coba pakai persamaan yang pertama aja ya teman-teman ya, yang diketahui titik puncak nih. Berarti kan jadinya gini ya. Y sama dengan A kali X. XP-nya berapa? Ini XP ya berarti. Ini XP, ini YP. 0 min 0 dikuadratin tambah YP-nya adalah min 4. Oke. Ini kan jadi A X kuadrat min 4. Loh, cara cari A-nya gimana kok? Cara cari A-nya masukkan salah satu titik yang lain. Kita ambil aja nih ya, 2,0. Misalkan titik 2,0. Artinya Y-nya 0, X-nya 2. Gitu kan? 0 sama dengan A kali 2 kuadrat min 4.
0 sama dengan 4A min 4, 4A sama dengan 4. A-nya adalah 1. Oke, jadi persamaan kurva ini Y sama dengan AX kuadrat min 4, A-nya 1. Berarti X kuadrat min 4. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita harus tentukan batasnya, in which batasnya adalah titik potongnya. Sebenarnya kita bisa pakai rumus cepat, tapi kita pakai rumus yang biasa dulu aja ya. Jadi kita tentukan titik potong dua kurva. Oke, gimana? Caranya kita samakan aja kan persamaannya. Berarti ini X kuadrat min 4 sama dengan X plus 2. Pindah kiri semua, X kuadrat min X min 4 min 2 sama dengan 0. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini ya, kita faktorin. Ini kita dapat X min 3, X plus 2. Ya, X-nya adalah 3 atau X-nya min 2. Oke, sebenarnya dari gambar ini kelihatan juga ya, ini X-nya kan 3 ya kan. Karena ini gambarnya sudah benar ya kan, yang ini X-nya min 2. Oke, maka rumus luasnya gimana? Luasnya kan jadi gini kan. Luas sama dengan integral dari min 2 sampai 3 yang kecil di bawah. Fungsi yang di atas mana? Yang di atas nih garisnya, ya kan? Garis baru kurva, benar ya? Maka X plus 2 min X kuadrat min 4 dx. Oke. Sama dengan ini min 2 sampai 3. X plus 2 min X kuadrat plus 4 dx. Oke. Ini sama dengan min 2 sampai 3 min X kuadrat tambah X tambah 6 dx. Oke, sekarang kita integralin ya. Jadi seperti apa? Ini kan X-nya jadi pangkat 3, berarti min sepertiga X pangkat 3 plus X-nya pangkat 2, X pangkat 2 di sini kasih setengah tambah 6X. Oke, batasnya 3 sampai min 2. Sekarang kita cari F3. Oke, F3 berapa nih? F3 berarti min sepertiga kali 3 pangkat 3 itu 27 plus setengah kali 3 kuadrat itu 9 plus 6 kali 3 yaitu 18. Kita coret ya. Min 9 tambah 9 per 2 tambah 18 yaitu 9 tambah 9 per 2. Oke, lalu F min 2 min sepertiga, min 2 pangkat 3 min 8, benar ya, min 8, plus setengah, min 2 kuadrat yaitu 4, tambah 6 kali min 2, min 12. Ini ya, kita coret 2, akan jadi 8 per 3, plus 2 min 12 min 10. Oke, maka luasnya adalah F3 dikurangi F min 2 sama dengan F3 nya adalah 9 plus 9 per 2 kita kurangi sama ini ya teman-teman ya, jadi min 8 per 3 plus 10 ya kan, karena dikurangi ya, ingat ya, min berarti min 8 per 3 kali min 10 plus 10 akan sama dengan ini 9 tambah 10 19 tambah ini kita samakan menyebut ya teman-teman ya, per 6 ya berarti ya. 6 bagi 2, 3, 3 kali 9, 27, min 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 8 itu 16. Oke, ini akan jadi 19, 11 per 6. Wah, ini sama kayak soal yang sebelumnya ya ternyata ya teman-teman ya. Sama dengan, ini 19 tambah 11 per 6 itu kan 1, 5 per 6 ya. Jadi sama dengan 25 per 6, satuan luas. Oke, teman-teman. Kita bisa juga pakai cara cepat, ya kan? Pakai rumus ekspres tadi itu. Oke, aku akan tulis di bawahnya ya rumus ekspresnya. Aku kasih warna hijau biar beda. Oke ya. Kita harus samakan dulu fungsinya. Berarti X kuadrat min 4 sama dengan X plus 2. Kita pindah kiri semua. X kuadrat min 4 min X min 2 sama dengan 0. Oke, jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Oke. Ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Oke, maka diskriminannya seperti apa? Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 1 dikuadratin 1, min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 6.
sama dengan 1 dikurangi min 24, berarti 25. Oke, sekarang kita cari pakai rumus, ya kan? Luas di sini ya. D akar D per 6A kuadrat. Sama dengan 25 akar 25 per 6 kali 1 kuadrat 1. Oke, ini sama dengan berapa? 25 kali 5, 125 per 6. Ini adalah 25 per 6. Oke, ternyata jawabannya teman-teman sama kalau misalnya kita pakai cara biasa, 25 per 6. Soal berikutnya, carilah luas daerah yang diarsir. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah kurvanya cuma 1, tapi dia juga dibatasin oleh sumbu X. Oke ya, ini sumbu X-nya, ini kurvanya. Kalau gitu yang atas yang mana ya teman-teman? Yang atas adalah yang sumbu X-nya. Oke, sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Oke ya, jadi luasnya adalah integral, batasnya ini ya, 1 sampai 3. Yang atas itu Y sama dengan 0, artinya 0, dikurangi dengan kurvanya. Ini kan, 3x kuadrat min 12x tambah 9 dx. Oke, ini integral dari 1 sampai 3. Oke, ini jadi min 3x kuadrat tambah 12x min 9 dx. Kita integralin dulu ya teman-teman ya. Ini kan pangkatnya jadi pangkat 3, berarti min 3 per 3 x pangkat 3. Plus ini x-nya pangkat 2, ya kan, berarti 12 per 2x kuadrat min 9x. Ini dari 1 sampai 3. Nah, jadi min x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 9x dari 1 sampai 3. Oke, sekarang kita akan hitung F3, ya kan? F3 berarti kan gini kan, min 3 pangkat 3 yaitu 27. Ingat ya teman-teman, ini bukan min x dipangkatin 3, tapi min x pangkat 3. Oke ya, beda ya. Tambah 6, 3 kuadrat 9 min 9 kali 3. Min 27 tambah 54 min 27. Berarti F3 adalah 0. Sekarang kalau F1. F1 berapa nih? Min 1 pangkat 3 1 tambah 6 min 9. Min 1 tambah 6 5. 5 min 9 min 4. Oke, jadi luasnya adalah F3 min F1. Oke, ini sama dengan 0 min 4. Sama dengan 4. Teman-teman, ini kan sebenarnya kan batasnya juga titik potong kedua kurva ya. Titik potong sumbu X sama kurvanya, ya kan? Sehingga kita sebenarnya bisa pakai rumus cepat, ya kan? Berarti gimana? 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan ini ya, 0. Oke, cari diskriminannya. B kuadrat min 4ac sama dengan B-nya min 12 dikuadratin 144 min 4 kali 3 kali 9. 144 min 4 kali 3 itu 12. 12 kali 9 itu adalah 108. Jadi ini 6, ini 36. Oke ya. Maka rumusnya adalah D akar D per 6A kuadrat. D-nya 36, akar 36 itu 6, ya kan? 6A kuadrat berarti 3 kuadrat. Oke, ini kita coret. Maka ini 36 per 9. Jawabannya adalah 4. Jadi jawabannya ini sama ya. Jawabannya yaitu 4. Soal berikutnya nih teman-teman. Ya, ini yang diarsir ada 2 bagian ya. Atau 2 part. Oke. Nah, apakah ini bisa digabung kok? Ini kan kurvanya sama, ya kan? Ini kan Y sama dengan 0, ya kan? Yang satunya 6x min 3x kuadrat. Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena lokasinya atau posisinya beda. Lihat bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama ini yang sumbu X di atas kurvanya, ya kan? Sumbu X di atas kurvanya. Tapi untuk yang bagian kedua, kurvanya di atasnya sumbu X. Oke, jadi nanti akan berbeda. Dan untuk ini teman-teman, kalian nggak bisa pakai D akar D itu ya. D akar D itu cuma bisa untuk ngitung yang ini aja, yang bagian kedua aja. Oke, sedangkan karena kita butuh bagian pertama dan kedua, kita berarti harus hitung satu-satu. Oke ya, bagian pertama dulu ya teman-teman ya. Bagian 1. Gimana nih bagian 1? Integral dari min 1 sampai 0. Yang di atas ini ya, Y sama dengan 0, 0 min 6x min 3x kuadrat dx. Oke.
Untuk yang bagian 2, kita tulis langsung aja. Bagian 2, luas sama dengan integral dari mana nih? 0 sampai 2, benar ya? Yang kurvanya dulu, 6x min 3x kuadrat min 0 dx. Oke, sekarang kita kerjakan satu persatu ya teman-teman ya. Integral min 1 sampai 0, ini artinya min 6x tambah 3x kuadrat dx. Ini kita integralkan, x-nya jadi pangkat 2, berarti min 6 per 2x kuadrat tambah x-nya jadi pangkat 3, ya kan? 3 per 3, dari min 1 sampai 0. Akan jadi gimana? Akan jadi gini kan? Min 3x kuadrat tambah x pangkat 3 dari min 1 sampai 0. Oke, sekarang kita cari f0 terus cari f min 1. Oke, f0 adalah 0 ya teman-teman ya. Ini kan ada x-nya semua, kita masukin x-nya 0 ya sudah 0. Oke, f min 1 gimana? Tinggal masukin aja. Min 3 kali min 1 kuadrat adalah 1 tambah min 1 pangkat 3. Hasilnya adalah min 3. Ini min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 4. Artinya luasnya, luas 1 adalah f0 min f min 1. Yaitu 0 dikurangi min 4. Sama dengan 4. Satuan luas. Sekarang yang kedua. Ya, bagian yang kedua nih teman-teman. Maka kita gini aja ya. Sama dengan kita integralin dulu. X-nya jadi pangkat 2, jadi 6 per 2x kuadrat min x pangkat 2 jadi x pangkat 3 ya. Jangan lupa dibagi 3. Oke, dari 0 sampai 2. 3x kuadrat min x pangkat 3. Dari 0 sampai 2. Oke, sekarang kita cari f0 dan f2. Oke, f2 dulu ya, biar lebih gampang. Berarti 3 kali 2 kuadrat min 2 pangkat 3. Itu 3 kali 4, 12 min 8 yaitu 4. f0 berapa? Ya 0, karena ini kan ada x-nya semua ya. Berarti ini 0. Maka luas 2 adalah f2 min f0. Itu 4 min 0 sama dengan 4 satuan luas. Artinya luas gabungannya berapa? Luas 1 tambah luas 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 satuan luas. Gampang kan? Oke, soal berikutnya nih teman-teman. Jadi ada gambar, ya kan? Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut dapat dinyatakan oleh. Oke, kita lihat ya. Di sini itu ada kurva, ada garis lurus, dan ada sumbu X, ya kan? Yang diarsir biasanya kan gini kan? Biasanya kan gini. Ini ada kurva, ini ada garis. Yang diarsir itu bagian sininya, ya kan? Tapi ini beda. Yang diarsir itu luarnya. Oke, gimana caranya? Oke, kita harus bagi nih bagian ini ke dalam dua bagian dulu. Kenapa? Karena beda posisi, oke ya. Aku bagi berdasarkan ini ya, garis titik-titik ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Loh, kenapa bedanya apa kok? Lihat, yang bagian pertama kurvanya di atas, ya kan? Dia dibatasi oleh kurva dan juga dibatasi oleh sumbu X. Oke. Bagian kedua dia dibatasi oleh apa? Garis lurus dan sumbu X. Cukup jelas ya. Jadi ini harus dipecah karena dia berbeda. Oke. Nah, ini kita nggak usah ngitung, kita cuma diminta persamaannya aja. Oke, yang pertama gimana luas yang pertama? Berarti dari min 1 sampai 1, ya kan? Benar ya? Dari min 1 sampai 1, yang atas apa? Kurvanya, ya kan? Yang bawah sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0. Artinya, dari min 1 sampai 1, X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Oke, berikutnya luas yang kedua. Garisnya di atas, sumbu X-nya di bawah, ya kan? Berarti integral dari 1 sampai 5. Persamaan garisnya berapa nih? 5 min X. Sumbu X-nya ini 0, kan? Y sama dengan 0 ya, dx. Kan sama dengan integral dari 1 sampai 5, 5 min X dx. Terus luas gabungannya tinggal dijumlah aja, ya kan? Ini plus yang ini. Oke ya, berarti mana nih pilihannya? A, B, E pasti salah ya, batasnya sudah beda, harusnya min 1 sampai 1, ini salah. Oke. Terus yang C ini ya, batasnya 1 sampai 5, nah ini benar. Jadi jawabannya yang C. Oke teman-teman, berikutnya nih ya. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat
sumbu Y dan garis Y sama dengan 4. Kalian lihat ya, di sini batasnya kan ini ya. Batasnya kan dari 0 sampai 4. Benar ya? Batasnya ini Y. Oke, berarti nanti kita pakai gini kan. Luas sama dengan, ini yang Y bawah, ini Y atas. Berarti apa? FY kanan min FY kiri. Oke, DY. Jangan lupa, bukan pakai X tapi pakai Y. Oke, batasnya kita tahu 0 sampai 4. Loh kok tapi ini diketahuinya tuh Fx, bukan Fy. Berarti kita cari dulu ya teman-teman ya. Itu kan gini, Fx sama dengan X kuadrat. Oke, artinya Y sama dengan X kuadrat. Oke, X-nya berapa? X sama dengan akar Y. Sampai sini cukup jelas ya. X sama dengan akar Y. Artinya X itu sama dengan Fy. Fy sama dengan akar Y. Oke. Nah terus dia juga dibatasi sama sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 atau Fy sama dengan 0. Oke. Kita masukkan ya. Batasnya Y-nya 0 sampai 4. Oke. Fy kanan yang mana? Ini. Akar Y min Fy kiri. Sumbu Y 0. Ya kan? 0 dy. Sama dengan, oke. Ini kan Y pangkat setengah nih. Ya kan? Integral Y pangkat setengah jadi apa? Y pangkat 3/2. Ini 1/3/2. Oke. Dari 0 sampai 4. Jadinya 2/3 Y pangkat 3/2 dari 0 sampai 4. Oke. Kita cari. Kalau F4 berapa? 2/3 kali 4 pangkat 3/2. Sama dengan 2/3. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Set. Ini kan. Jadinya berapa? 2/3 kali 2 pangkat 3 8. Yaitu 16/3. Oke. Kalau F0 ya 2/3 kali 0. 0. Oke. Artinya luasnya berapa? F4 min F0. Yaitu 16/3 min 0 sama dengan 16/3 satuan luas.